Mohon izin, untuk sesi ini nanti akan disampaikan oleh pemotor selama kurang lebih 30 menit. Mohon izin Pak Direktur dengan sekretaris Bapak Direktur Sulawesi Tengah. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ketua Pemapar Kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hal yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, Rakernis para Kapolri. Mohon izin yang sangat kami hormati Bapak Kapolri Kapolri, yang kami hormati Polair Bahkan Polri, yang kami hormati Bapak Dirpol Udara Bahkan Polri, panitia, rekan-rekan senior, direktur Polair jajaran. Perkenalkan kami memaparkan naskah dan paparan dari kelompok 2 dengan tema yang sudah kami terima, begitupun judul yang kita dapat, sehingga judul yang kami akan bahas adalah strategi pemeliharaan Kamtipmas yang efektif dan presisi melalui peningkatan kemampuan operasional Polair guna mengamankan program prioritas nasional dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi struktural menuju Indonesia yang maju. Pandemi COVID-19, pembatasan sosial berskala besar dan kita menghadapi new normal, di mana tugas-tugas kepolisian harus kita tingkatkan menuju ke Indonesia yang maju. Indonesia maju yang ditandai dengan terwujudnya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural ditetapkan sebagai visi pemerintah dalam kegiatan RPJMD tahun 2005-2025. Polri mendukung kegiatan tersebut dengan presisi Polri, di mana ada 16 program, 51 kegiatan dan 177 reaksi. Untuk dapat mencapai cita-cita tersebut, pemerintah telah merencanakan program prioritas nasional dan menjamin terlaksanakan program tersebut diperlukan keterlibatan ikutsertaan elemen bangsa termasuk Polri yang mengemban fungsi Harkamtipmas. Bapak Kabahar Kapolri menyampaikan tugas Polri saat ini ada 2. Yang pertama Harkamtipmas dan program vaksinasi. Salah satu fungsi kepolisian yang memiliki kontribusi pemeliharaan Kamtipmas adalah fungsi Polair yang memiliki tugas pokok yaitu gakum, patroli, dan masyarakat. Dan hal ini juga dilihat secara global, regional, dan nasional, sehingga tujuan kegiatan kepolisian bisa tercapai. Untuk disiplin berpikir, alur pikir yang kami buat untuk metode-metode ini, bagaimana input, proses, output, dan outcome kondisi saat ini. Dengan adanya instrumental input, strategi bisa menjadi kondisi yang diharapkan, seterusnya terwujud pembangunan ekonomi struktural yang diharapkan. Pola pikir merupakan cara kita berpikir, sehingga dengan sistem black box system, di mana subjek, metode, dan objek yang kita susun, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan, maka kami akan merubah metode dan objek, mengurangi, menambah, atau menghilangkan
sehingga pengembangan linsra internal dan eksternal bisa terpenuhi. Seterusnya akan terwujud pemulihan ekonomi dan struktural yang baik. Permasalahan bagaimana strategi pemeliharaan Kamtipas yang efektif dan presisi melalui peningkatan kemampuan operasional Polairu guna pengembangan program prioritas nasional dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi struktural menuju Indonesia maju. Beberapa waktu kemarin, di siang kemarin kami bersama dengan Ketua Kelompok 2 juga sudah merumuskan dengan teori SWOT, IFAS, EFAS, dan SEFAS. Dengan rumusan tersebut dimasukkan dalam analisis hierarki proses sehingga munculnya indikator-indikator yang mendukung dalam program-program kepolisian, sehingga posisi organisasi Korpol Aero di kuadran 2 diversifikasi, sehingga judul yang ada dan diberikan sudah sangat tepat, strategi optimalisasi untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kepolisian guna mendukung program-program pemerintah. Sehingga persoalan kita tentukan ada 3 faktor yang mempengaruhi kemampuan operasional Polri. Bagaimana metode yang diterapkan Korpol Aero Harkam, strategi yang diterapkan untuk meningkatkan Harkamtipas yang efektif dan presisi. Landasan pemikiran. Landasan pemikiran kita gunakan sebagai pisau analisis, di mana ini merupakan ilustrasi-ilustrasi keilmuan. Kita menggunakan teori-teori yang relevan sehingga bisa menambah kasanah keilmuan. Kita menggunakan teori penegakan hukum, di mana penegakan hukum juga merupakan suatu tugas kepolisian. Teori motivasi yang untuk motivasi anggota di lapangan. Teori surveillance, bagaimana menjadi seorang polisi yang bagi. Teori manajemen teori, man-material method. Teori manajemen strategi, bagaimana visi, misi, sasaran, tujuan, dan ANEF yang kemarin diberikan oleh para penyaji, diantaranya arahan dari Bapak Kabah Harkam, Bapak Kapolri Aero, Bapak Dirpol Air Baharkam, dan Dirpol Udara Baharkam. Ini akan menambah ilmu sehingga untuk kesempurnaan paparan narasi maupun argumentasi-argumentasi yang kita sampaikan. Juga informasi-informasi dari penyaji, dari Dirjen Perhubungan Laut, ANEF dari Baintelkam, yang kita juga menjadi masukan-masukan bagaimana kondisi situasi politik, ekonomi, dan budaya sehingga akan mempengaruhi Kamtipas yang kondusif. Kondisi faktual. Dari hasil diskusi kelompok 11 dengan kelompok 2 di 11 Polda dengan menggunakan wawancara dan pengamatan secara mendalam, waktu yang singkat tidak mengurangi dari esensi informasi yang ada, sehingga kita simpulkan kejadian kegiatan Kamtipas yang ada di 11 Polda yang kita dalami adalah kejadian berupa illegal fishing, illegal logging, trafficking, smuggling, narkoba berdampak bagi berbagai pihak antara lain masyarakat, lingkungan, pemerintah, dan mempengaruhi ekonomi. Kondisi faktual. Kondisi faktual adalah kondisi real yang kita alami, yang kita teliti di 11 Polda ini. Kegiatan preventif dan represif kepolisian yang ini juga penekanan dari Bapak